Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin walladzi an'amana bi kulli ni'am wa an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa haqqun na'im. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa kita nilai, sehingga nikmat ini hanya bisa membuat kita menyesal ketika kita wafat kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh bagaimana memanfaatkan nikmat. Sangat baik, sangat sempurna Rasulullah melaksanakannya sehingga Allah tetapkan beliau sebagai suri tauladan, contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah sekalian, hari ini kita bukan melanjutkan Bidayatul Mujtahid, Pak Adi. Kita hari ini bicara visi. Visi ini harus memuat impian, cita-cita, nilai masa depan. Visi ini juga akan digunakan untuk menentukan langkah, menginspirasi, memotivasi. Atau visi juga sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Maka ketika bicara visi ini, kita pun memiliki agama yang visinya sudah tidak perlu dicari, tapi sudah ada. Sehingga yang sering sampai kepada kita, surat Az-Zariyat ayat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah menciptakan manusia yang diwakili oleh orang tua kita Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada ibadah dan ada kata khalifah. Walaupun bicaranya tujuan, pertanyaannya ibadah dan khalifah ini visi atau bukan? Karena sering orang mengaitkan seolah-olah itu visi.
Ibadah yang disebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu adalah ibadah khusus. Sedangkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata khalifah sebenarnya bermakna ibadah secara umum. Jadi dua-duanya sebenarnya ibadah, cuman dibagi. Termasuk di dalamnya pelaksanaan syariat Islam, termasuk di dalamnya tegaknya kekuasaan Islam. Itu pertanyaannya, itu visi atau bukan? Sehingga ketika kita bisa memahami utuh tentang visi yang Allah sebut, sebenarnya akhirnya kita akan paham selain visi maka semuanya akan disebut. Kalau sudah ada visi yang akan mendukung visi ini, langkah-langkah untuk mencapai visi akan disebut misi. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, untuk menjadi khalifah itu bukan visi, itu misi. Pengabdian kita kepada Allah di dunia itu misi. Sehingga kalau misi itu tercapai, belum selesai. Jadi ketika kita hari ini ke masjid bisa menjaga sholat 5 waktu, berarti kita sudah beribadah. Itu bukan titik, itu masih koma. Bahkan suatu saat ternyata Allah tetapkan kaum muslimin memiliki kekuasaan, hukum yang diterapkan adalah hukum syariat Islam, itu bukan titik, itu masih koma. Karena visi kita dibahas oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. Itu terlihat dari surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu'budu. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya ibadah. Ibadah itu sebenarnya sedang mengabdi kepada Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu ibadah, memberi manfaat, menolong orang, ngasih makan, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi penguasa yang amanah, menjadi orang kaya yang menunaikan kekayaannya sesuai dengan ketentuan Allah. Itu khalifah. Makna-makna khalifah itu juga mengabdi kepada Allah. Maka ayat ini bisa dimaknai dengan kalimat, wahai manusia, engkau beribadahlah kepada Allah, engkau mengabdilah kepada Allah, baik berbentuk ibadah-ibadah yang khusus ataupun ibadah-ibadah yang umum, la'allakum tattaqun. Tapi tujuannya adalah agar engkau menuju kepada visi aslimu adalah menjadi orang yang bertakwa. Makanya menjadi wajar surat Al-Baqarah dibuka dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Visi kita itu ketakwaan. Yang menarik, ketika Allah memberikan syarat kepada kita berbicara tentang al-muttaqin, syarat yang pertama adalah syarat yang harus kita mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk memahami agama ini, karena syaratnya tidak mudah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahasa alladzina yu'minuna bil ghaib ini adalah bahasa perwakilan dari takwa. Jamaah sekalian, di dalam frase Al-Quran itu ada dua yang sering beriring, adalah alladzina amanu wa amilus sholihat.
beriman dan beramal salih. Beriman itu kelihatan atau tidak kelihatan? Beriman tidak kelihatan. Wa amilus sholihat kelihatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kemudian urutan ayatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah kelihatan enggak? Kelihatan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun kelihatan enggak? Kelihatan. Berangkat ke masjid kelihatan, melaksanakan sholat kelihatan, membuat santunan kelihatan. Sehingga kadang-kadang hidup ini kalau kita ngajinya tidak beres, seolah-olah ya udah yang penting kita banyak amal, banyak beribadah. Yang dibicarakan banyak memberi manfaat, itu misi semuanya. Padahal kita bicara satu sholat saja, kita bicara sholat. Sholat itu mengandung nilai ketakwaan dan mengandung nilai fikih. Kita sekarang berkumpul di masjid ini sedang melaksanakan yang mana? Yang bisa dilihat semuanya itu sedang melaksanakan fikih atau sedang melaksanakan ranah ketakwaan? Itu melaksanakan ranah fikih, Pak. Sedangkan ketakwaan itu lebih banyak daripada fikihnya. Yang selama ini diributkan oleh kaum muslimin sebenarnya fikihnya saja. Isi dari pengerjaan hal-hal yang berkenaan dengan fikih itu ada keikhlasan. Keikhlasan itu tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan itu berarti ranah ketakwaan. Dalam sholat ada kekhusyuan. Kekhusyuan itu tidak kelihatan, itu ranah ketakwaan. Di dalam sholat ada tumbuhnya jiwa untuk tanha anil fahsya wal munkar, itu nggak bisa kelihatan, itu ranah ketakwaan. Mengharapkan pahala dari Allah itu ranah ketakwaan, semuanya gaib nih. Sementara yang ranah yang gaib ini bisa ditunjukkan atau tidak? Nggak bisa. Sekarang saya ajak sudah mulai memahami, oh bicara sholat itu jangan cuma bicara fikih, karena nanti alat untuk diterimanya kualitasnya itu ada pada takwa, tapi sah tidak sahnya ada pada fikih. Bisa dibayangkan kalau kita ini kajiannya masih mentok juga di fikih, nggak beres-beres, terus kapan kita mau mengisi isi fikih itu? Makanya waktu itu saya bawa Bidayatul Mujtahid, seolah-olah saya cuma mengatakan udah nggak usah ribut tuh, mau yang mana silahkan. Tapi setelah kita memahami Bidayatul Mujtahid, bukan itu yang akan kita bicarakan. Bidayatul Mujtahid menyatakan apapun yang engkau kerjakan dari fikih saling maklum, kalau ada beda biasa saja karena fikih. Tapi begitu masuk ranah keimanan, ketakwaan, maka di situ sebenarnya akan menjadi penentu, karena perjalanan misi seseorang sangat ditentukan visinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita keluarkan ayat-ayat tentang takwa, kita pakai Imam An-Nawawi saja dalam Riyadhus Shalihin bab takwa. Itu kan yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dibahas enak nggak kira-kira? Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wah, kalau dibahas nggak enak Pak Ustadz, kerja semua di situ, berkorban semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab 70-71. Kalau dibahas enak nggak? Nggak enak, karena disuruh apa? Sampaikan, katakan yang benar. Biar apa? Kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya ini temanya kurang laku di kaum muslimin. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan mengeluarkan segenap usaha takwa. Udah bubar biasanya jamaahnya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang diburu yang ini. Kalau udah ada ngomong-ngomong ada rizki dari yang tidak disangka-sangka, baru pada datang. Coba bikin tema, kalau kita bertakwa rizki akan datang. Bisa penuh untuk kajian. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu benar-benar bertakwa, maka Allah akan munculkan dalam diri kamu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Berat Pak Ustadz, kan ngomongnya gitu. Dari 6, berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ayat itu, yang kalau kita bikin tema mengundang kaum muslimin, yang disenangi cuma 1. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, belum sinkron dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Inti dari melaksanakan ajaran Islam ini, kalau melihat ayat ini adalah bagaimana kita membangun keimanan kita kepada yang gaib. Kadang-kadang itu kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib cuman bicara, malah bicaranya melenceng. Ada bicara tuyul, ada bicara gondoruo, kan nggak nyambung. Itu di situ bukan bahasan gaib, yang itu bukan. Itu bahasan keimanan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sehingga pada akhirnya didoronglah masyarakat ini beribadah kepada Allah, itu mengharapkan kalau ada buktinya, kalau ada kelihatan, ya ja'allahu mahroja, kalau saya beribadah Allah kasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kalau saya beribadah Allah akan datangkan rizki dari yang tidak disangka-sangka, maka itu yang dikejar. Pada akhirnya salah visinya. Salah visinya. Jamaah sekalian, sebelum saya masuk kepada tahap berikutnya, nanti contoh gagal pertama dalam surat Al-Baqarah, contoh gagal visi hidup pertama yang dijadikan contoh adalah Bani Israel. Pertanyaan saya, Bani Israel itu dunianya sukses atau tidak? Sampai-sampai peneliti Turki itu mengatakan, siapa yang di dunia ini sekarang mau bersaing dengan Israel? Nggak ada bisa bersaing di dunia. Jadi ketika ibadah malah kita geser untuk kesuksesan dunia, udah salah jalan mulai. Karena apa? Yuk, kalau mau sukses dunia, berarti Allah akan tetapkan Bani Israel bukan menjadi contoh yang gagal, dia aja contoh yang sukses sampai sekarang. Yang namanya turunan Bani Israel itu ekonominya menguasai dunia ini. Terus kita hidupnya mau menguasai dunia ini saja.
Fir'aun, penguasa mutlak. Itu kalau dihitung, tidak dibedah dari ketakwaan, Fir'aun itu sukses, Pak. Nggak ada yang berani dengan Fir'aun. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa berani dengan Fir'aun? Berani nggak, Pak, Nabi Musa dengan Fir'aun? Kan saat kasus pertama beliau memukul, ya, akhirnya seorang itu, ya, tewas, kan apa? Keluar dengan kalimat yang Allah sematkan sifatnya apa? Khaifan yataroqob. Udah mendek-mendek sambil takut kalau ketahuan. Kan takut, Pak. Apakah Nabi Musa punya kekuatan yang cukup untuk melawan Fir'aun? Jamaah sekalian, apakah Nabi Musa punya kekuatan cukup untuk melawan Fir'aun? Ini kita kadang-kadang ngajinya sepotong. Coba, punya kekuatan cukup nggak untuk melawan Fir'aun? Tidak punya. Kalau punya, perintahnya adalah apa? Suruh berperang. Ini perintahnya suruh berperang atau suruh lari? Ya Allah, walaupun kekuatan bersama Allah, kalau hitungan itunya itu nggak disuruh perang, Pak. Disuruhnya apa? Lari. Disuruh lari. Berarti Fir'aun itu hebat banget, Pak. Penguasa yang sangat hebat, nggak ada yang berani lawan Fir'aun. Kalau berkuasa terus nggak ada yang berani, lalu itu menjadi ukuran kesuksesan? Kaya, banyak uangnya, kalau itu menjadi ukuran kesuksesan, maka Qarun tidak akan ditempatkan oleh Allah sebagai contoh yang gagal. Menteri segala urusan, Haman, gitu ya. Itu kalau itu yang dijadikan ukuran bahwa dengan seperti itu dia sukses, berarti kita tidak sedang menggunakan visi yang Allah ajarkan kepada kita. Kita pakai cara pandang yang lain, akhirnya tertipu kita. Nanti bahasanya, kita lahir ada waktu 60 sampai 70 tahun untuk menyiapkan ketakwaan. Maka dalam kurun waktu 60 sampai 70 tahun hidup di dunia ini, itu makanya kita disuruh berjuang, tapi Allah tempatkan di situ para penipu. Bayangkan kalau kita masuk sudah bawa bekal, masuk datang ke swalayan, barang yang mau kita beli sudah siap, terkena penipu. Kira-kira pas keluar dari swalayan, apa yang kita dapatkan? Udah duitnya hilang, bekalnya hilang, terus kemudian kita nggak dapat apa-apa. Sama, Pak, kalau kita nggak paham visi ini, tertipu, Pak, di sini. Hidup di dunia 60-70 tahun, kita ngerasa sukses, kita ngerasa hebat, karena nggak paham visinya. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak punya bekal. Pas ditanya, kok nggak ada bekal saya? Kamu kan ketipu. Kuatkan visi ini. Visi kan salah satu fungsinya di kajian modern kan untuk apa? Biar kita nggak bisa ditipu. Orang yang tahu visinya, tahu tujuan akhirnya, dia nggak bisa ditipu. Kembali, Pak, mari kita, ini nggak sengaja ya, kita di ujung tahun 2022. Coba hitung tahun 2023 nanti, setahun lagi, tahun depan gitu bahasanya. Tahun depan, apakah keluarga kita masih mau masuk ranah yang ditipu? Bicara sukses itu hanya sekedar sesuatu yang kita hitung checklist di dunia, sementara akhiratnya silang-silang, maka kita udah gagal. Nggak paham visi hidup ini. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaib itu akan mempermudah yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum saya ajak untuk memahami nilai, ini memahami nilai, jelas sekali tadi begitu Allah ya menciptakan kita, lalu ada misi di dunia ini untuk beribadah dan
menjadi khalifah, tapi cita-cita ibadah dan khalifah bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, tapi untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu masuk surga tanpa mampir ke neraka. Orang bertakwalah yang akan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertakwalah yang akan bisa memandang wajah Allah di surga nanti, hanya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak punya cita-cita takwa, ya berarti berat. Diajak untuk meningkat kualitasnya berat, Pak. Mau DKM pakai apa nggak bisa kalau dia tidak ada dorongan saya ini harus menjadi orang yang bertakwa. Udah Pak Ustadz, kita kan udah tua. Jadi emang kenapa kalau udah tua? Udahlah, nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja Pak Ustadz. Setuju nggak Pak? Bapak-bapak setuju nggak? Setuju nggak? Saya cuma akan nanya, nabinya siapa tua santai-santai itu? Benar kita ingin ikut Nabi Muhammad SAW yang dari umur 55 tahun sampai 62 tahun menggerakkan 65 pergerakan pasukan dan 27 pertempuran hebat. Lalu Bapak mau santai-santai, nabinya siapa? Ini kan kehilangan visi namanya. Jadi jangan bilang bahwa yang tua-tua ini harusnya bahagia. Masjid diisi orang tua-tua itu bahagia, tapi orang tua yang ayo kita menjadi tua bersama Nabi Muhammad SAW. Harus dibikin pelatihan memang. Tua bersama Nabi. Itu tua bersama Nabi bukan main burung, bukan mancing habis ntar jalan-jalan lagi sampai sakit pinggang. Bukan begitu. Harus kursus lagi untuk tua bersama Nabi itu. Aslinya bukan begitu. Jangan-jangan dari Yahudi tuh kalau makin tua mau santai-santai. Udah tahu. Ya Pak Ustadz dari dulu sudah susah sekarang tua. Dulu kan susah untuk dunia, jangan-jangan. Sekarang sisa waktu terus mau santai-santai lagi di dunia. Terus bekalnya apa? Menghadap Allah. Jadi arti pensiun apa Pak? Sebenarnya pensiun. Arti pensiun apa harusnya bagi orang yang sudah memahami visi hidup ini? Udah nggak ada lagi yang bisa ngatur-ngatur dia, hanya Allah yang ngatur dia. Jangankan dari sisi yang lain Pak, kalau kita bicara kenapa sih kaum muslimin ini, kalau nanti kita bicara dari ranah keyakinan, itu kaum muslimin kan tingkatan yakin itu yang pertama itu kan keyakinan seseorang sangat tergantung informasi yang benar yang diterima tentang Islam itu seberapa. Orang yang nggak pernah menerima informasi yang benar dari Islam disebut jahil. Ya orang jahil yang nggak ada keyakinannya. Nanti orang jahil itu keyakinannya hanya yang kelihatan saja. Kalau ada buktinya saya percaya Pak Ustadz. Kalau nggak ada buktinya saya nggak percaya. Nanti kita sedikit dorong ke sana bahwa mari kita buka. Kenapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. La'allakum ta'qilun. Ya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Afala tazakkarun. Itu banyak. Biar apa? Ternyata Imam Syafi'i juga mengatakan kalau kita mau dapat ilmu ini, itu kira-kira kajian itu yang enak-enak atau yang mikir kalau mau dapat ilmu. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ya antafsiliha bibayanin, yang disebut oleh Imam Syafi'i nanti diikuti oleh Imam Zarnuji, sampai di Indonesia diikuti juga oleh ya
Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah apa? Zakaun. Zakaun itu artinya cerdas. Cerdas itu nggak bisa ditipu. Jangan cerdas artinya pintar, nggak bisa ditipu. Siapa yang akan nipu kita dalam kehidupan ini? Yang akan nipu kita yang pertama adalah setan dari bangsa jin. Saya sengaja sebut setan dari bangsa jin dulu. Kemudian yang kedua hawa nafsu. Ini yang benar-benar nggak kelihatan nih. Tapi dua kelihatan. Yang pertama adalah hayatud dunya, kehidupan dunia, ini kelihatan. Kemudian yang keempat adalah musuh. Musuh itu adalah setan dari bangsa manusia. Dan kalau saya sebut musuh, jangan lihat orang kafir dulu. Musuh itu dari orang muslim dulu. Siapa musuh pertama dari orang muslim? Zalim. Contoh zalim apa? Ibu-ibu. Contoh zalim. Zalim itu contohnya orang ini sholatnya istiqomah telat. Nah, istiqomah telat. Jadi bukan sholatnya istiqomah, istiqomah telat. Nah, itu zalim namanya. Istiqomah telat. Itu telat terus. Jadi kayaknya kalau nggak telat nggak afdol. Itu zalim. Orang kayak begini diingetin ayo sholat itu, ya dia jadi musuh. Jadi jangan dilihat musuh itu di luar dulu. Orang yang zalim ini diajak taat juga kira-kira ngeyel atau ngikut. Yang kedua orang fasik. Kalau orang fasik apa? Punya kawan yang orang fasik nggak? Dia umurnya udah 40 tahun, KTP-nya Islam, lahir Islam. Udah tahu kalau sholat itu fardu wajib, tahu dia. Kalau diajak ke sini diuji suruh sholat, bisa dia mengerjakan sholat. Tapi masalahnya dia nggak sholat. Nah itu kan fasik kan di situ. Banyak apa sedikit Pak? Banyak kan, masih banyak. Makanya DKM nih, Pak, DKM nggak cukup. Selama ini kan orang hanya pakai kajian pedagogik yang mengatakan kalau jamaah kita sudah diberitahu, sudah paham, maka nanti akan sadar. Enggak Pak, itu contohnya udah tahu sholat itu wajib, dia bisa lagi ngerjakan sholat. Kalau dites ke sini, coba kamu bisa nggak sholat? Bisa dia, tapi dia nggak sholat. Itu kan butuh DKM untuk berdakwah. Dakwah itu apa? Narik gitu ya, dorong gitu, ngasih motivasi, sarapan bareng. Itu kan apa? Biar apa? Ya tadi, biar yang tadi susah-susah itu ya harus ada dakwah. Jadi nggak cukup, kita nggak cukup Pak ngasih kajian begini, nggak cukup. Semua paham nggak cukup. Harus apa? Bareng-bareng. Kawannya agak menengok, saya tarik gitu. Itu dakwah itu seperti itu. Sehingga akhirnya kita sebenarnya pelan-pelan akan memahami. Karena naik dari jahil, ya kan? Ini, saya lanjutkan dulu. Di atas fasik ada munafik, Pak. Musyrik dulu. Biasanya orang kalau yang sholatnya telat mulu, kadang-kadang berani nggak sholat, itu 50-50, percaya sama Allah juga, percaya sama dukun juga, kan gitu. Jadi yang dinamakan syirik itu 50-50 begitu Pak, itu syirik. Jadi apa? Tapi saya kan percaya sama Allah, ya percaya sama Allah, percaya sama yang lain, itulah musyrik. Kalau nggak percaya sama Allah, kafir namanya, bukan musyrik. Jadi selama ini Pak Ustadz, tapi kan saya tetap percaya sama Allah walaupun melakukan ini, ya itulah musyrik. Menyembah Allah sambil menyembah yang lain, itu musyrik. Jadi di atas musyrik baru munafik Pak. Nah munafik ini kan KTP-nya Islam nggak? Jadi kalau saya bicara tentang zalim, KTP-nya Islam nggak yang disebut zalim? Islam. Kalau nggak Islam, KTP-nya nggak disebut zalim, langsung kafir. Fasik, KTP-nya Islam atau nggak? Islam. Kalau dia bukan Islam ya kafir juga. Musyrik, KTP-nya Islam nggak? Islam. Yang disebut musyrik KTP-nya Islam. Munafik Islam. Jadi sebelum musuh di luar tuh musuh di dalam itu Pak. Jadi 4 nih yang akan nipu. Dan mereka nipu, cuma nipu. Karena mereka cuman ya iming-iming sajalah di dunia. Kembali
Ternyata visi inilah yang jarang mau dipahami, sehingga pas saya disuruh ya memberi pembekalan orang-orang yang dekat dengan pemurtadan, saya cuma membicarakan surat Ali Imran ayat 91. Surat Ali Imran ayat 91 itu bicara tentang orang kafir mati dalam keadaan kafir, lalu mereka memikirkan gimana caranya menebus kekafirannya itu, maka mereka mengatakan menyediakan sepenuh bumi emas. Tapi Allah tetap tolak. Saya sampaikan kepada ya daerah yang pemurtadan, saya katakan kalau ada orang ngajak pindah agama lain, bilang punya berapa kilo emas di rumah. Kok nanyanya berapa kilo emas Pak Ustadz? Kata Allah, kalau kita punya emas sepenuh bumi, kemudian Islam kita hilang, mau kita tebus, Allah tetap tolak. Emas sepenuh bumi. Jadi kalau iman kita hilang, kita punya emas sepenuh bumi, itu cuma nyesel Pak. Karena apa? Tidak bisa menebus kesalahannya. Emas sepenuh bumi itu berapa? Bumi itu 5,9 sekian, 6 lah gampang. 6 kali 10 pangkat 24. Berarti 6 triliun kilogram. Ibu-ibu, harga emas di pasar per kilo atau per gram? Baru per gram, coba. Jadi nilai Islam kita ini Pak, nilai Islam kita kalau dirupiahkan itu 6 miliar triliun. Kok masa cuman dikasih Indomie pindah agama? Masa dikasih proyek 100 triliun lalu kita akan meninggalkan aturan agama kita? Itu kan hanya orang yang nggak paham. Jadi nanti tandai itu surat Ali Imran ayat 91. Jadi harga Islam kita tuh mahal sekali Pak. Makanya sahabat Nabi nggak punya apa-apa di dunia ini, nggak apa-apa asal mati bawa Islam. Orang kita yang penting di dunia ini punya apa kek, walaupun Islamnya nggak dibawa mati. Kadang-kadang begitu. Kita masih jauh sekali visinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu kalimatnya wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayatku dengan harga murah. Arti harga murah apa, Pak? Arti harga murah itu bukan berarti kalau 1 triliun berarti mahal Pak Ustadz. Nggak ada mahalnya di dunia. Arti harga murah adalah harga dunia. Jadi walaupun 1 juta triliun, orang nilai Islamnya 6 miliar triliun. Mari kita pahami. Sholawatan biar laris dagangannya. Itu namanya jual murah Pak. Masa hanya untuk dagangan pakai sholawat? Sholawat itu siapa yang memerintahkan bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti sholawat ini ibadah atau bukan Pak? Ibadah. Jangan jual dengan harga murah. Kalau bicara laris dagangannya nggak usah pakai sholawatnya Pak, pakai berkahnya doang aja. Ini kan karena nggak belajar akhirnya apa? Pakai sholawatnya, ya rugi. Itu sama dengan apa? Mercy dijual 100.000, mobil Mercy dijual 100.000, kan ngaco. Belajar dari sholat sunnah fajar. Mayoritas ulama fikih sholat sunnah fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Sifat sholat qobliyah subuh itu Rasulullah ringan, seperti tidak membaca surat.
ruku sujudnya sebentar. Kalau kita hitung bisa 2 sampai 3 menit lah paling hebat. Ya bisa 2 menit. Gajinya berapa, Pak? UMR-nya berapa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Sekarang saya kasih pemahaman yang jelas. Kalau ada 2 proyek. Proyek yang pertama dari DKM, proyek yang kedua dari konglomerat triliunan, kira-kira pas mengerjakannya dibayarnya di dunia ini dibayarnya mahal mana? Mahal yang konglomerat. Sekarang Allah maha segalanya. Wajar nggak kita kerja 2 menit dikasih gaji segitu? Sangat wajar, karena kita ibaratnya gini, punya temen konglomerat hebat, bapak disuruh bantu 1-2 jam itu bisa dapat 100 juta Pak, karena bapak saya bantuin kawan dapat 100 juta, kawannya kaya banget. Ini Allah maha kaya. Ini untuk kecerdasan Pak. Jadi gaji kita dari Allah, UMR-nya segitu. Kok tiba-tiba ayo sholat duha biar lancar rizkinya? Memang rizki Bapak berapa banyak? Ada 1 triliun. Terlalu murah sholat duha untuk melancarkan rizkinya, terlalu murah. Cukup doanya aja masih terlalu murah. Jadi selama ini kita nggak paham, seolah-olah sholat duhanya, seolah-olah surat Al-Waqiahnya terlalu murah, surat Al-Waqiah untuk rizki. Kita kalau sudah kerja dengan Allah, itu kayak kerja dengan perusahaan asing, kira-kira gajinya rupiah atau dolar Pak? Dolar. Ini kalau kerja sama Allah jangan dihitung pakai gaji kita, ya terlalu kecil, akhirnya nyesel nanti. Ya udah kasih segitu aja, dia maunya segitu. Makanya diajarin kan sholat duha ada doanya ya, Allahumma in kana rizki fis sama. Maka pemisah antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kecerdasan kita untuk memahami. Kalau iyyaka na'budu itu gajinya nggak bisa dikasih di dunia, UMR-nya kursnya beda kurs. Makanya kalau kita memahami tingkatan keyakinan, tadi kan saya baru bahas dari jahil, naik informasinya sedikit menjadi roibun wasyakun, orang yang masih ragu-ragu. Bener Pak Ustadz, Islam tuh begini. Bener Pak Ustadz, itu kan karena dosis pengetahuannya baru segitu, jadi masih ragu-ragu. Kemudian naik lagi, mungkin sudah mulai banyak, masih belum, masih zonnun. Zonnun itu prasangka, dia cuma banyak prasangka, kayaknya aja. Nanti ilmunya nambah lagi, secara ilmiah sudah bisa dibuktikan itu dhannun juga masih dhannun ilmiah, tapi ketakwaan itu disuruh dorong lagi menjadi al-yakin. Makanya kan ayat tentang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ini ilmu. Baru di ujungnya masih wabil akhiratihum yuqinun, yakin yang itu. Jadi hitung, ini 2022 menuju 2023 Bapak di list apakah dari jahil naik menjadi roibun wasyakun, naik menjadi zon 1, kemudian zon 2. Nah, sedangkan tujuan kita sampai kepada al-yakin. Sahabat Nabi Pak disuruh ngaji begini, duduk 1 jam, sama udah nggak usah ngaji, saya bayar kamu 1 triliun. Kira-kira kalau sahabat Nabi milih yang mana Pak? Duduk di sini. Kalau jamaah muslimun milih yang mana? Padahal nggak ada juga yang ngasih 1 triliun, kagak ngaji ke rumah juga nggak dapat apa-apa. Kenapa? Mereka udah tahu ini 1 jam duduk kerja sama siapa? Sama Allah. Kurs gajinya berapa? Orang Bapak kerja sama perusahaan asing, kursnya dolar aja Bapak udah apa?
gayanya beda, udah di atas rupiah. Ini jadi DKM tuh gajinya besar banget, Pak. Jadi dia itu tadi visi yang benar akan membangun apa? Keyakinan untuk keteguhan. Karena apa? Ini nggak bisa, ini gajinya orang saat ini ada yang deket sama konglomerat hebat aja dia udah bergaya. Kita masa nggak pede? Kita ini gajinya sama Allah. Makanya sahabat tuh udah tahu sholat tepat waktu nggak dapat proyek 10 juta sama dapat proyek 10 juta nggak sholat tepat waktu. Kalau sahabat udah tahu masih lebih mahal yang tepat waktu walaupun nggak dapat 10 juta. Tingkat keimanan kita masih yang kelihatan. Padahal ayat tentang takwa tadi diawali alladzina yu'minuna bil ghaib. Mohon maaf bukan untuk apa-apa, tapi pahami, bukankah kalau begitu cara pandang kita kayak anak TK yang dibohongi gurunya? Kata bu guru, coba minta sama Allah, sama Tuhan kamu permen. Setengah jam anak TK doa, dapat permen nggak Pak? Udah coba minta sama bu guru permen, langsung dapat permen nggak Pak? Dapat. Jadi hebat mana? Kan hanya anak TK yang bilang hebatan bu guru ngasih permen. Nah itu kalau orang yang antara sholat tepat waktu dapat ya nggak dapat 10 juta dan tidak tepat waktu tapi dapat 10 juta. Kalau dia merasa bahwa 10 juta lebih berharga daripada yang tepat waktu, kan mohon maaf masih cara pikirnya masih sama dengan bapak-bapak yang bilang loh sama dengan anak TK, bukan saya. Jadi anak TK yang dibohongi gurunya. Jadi bapak pengen sholat duha yang kelihatan gitu ya, lancar rizkinya, ya nggak usah begitu, itu naik lagi levelnya. Ibadah kita ini mahal, branded, jangan dijual murah. Baca Quran ini mahal. Jadi kalau dapat sesuatu di dunia itu cuman bonusnya. Kalau perlu setelah dapat bonus dari Allah kita, ya Allah saya dapat bonusnya tapi jangan balasan aslinya jangan nggak dapat ya Allah, nanti nyesel. Kayak hadis riwayat Bukhari yang orang hafal Quran bacaannya bagus kemudian datang kepada Allah dengan kalimat bahwa dia yakin masuk surga, kemudian oleh Allah enggak, kamu baca Quran dan menghafalnya bukan untuk Allah, untuk manusia. Tanya itu seluruh penduduk bumi, mereka mengatakan engkau qori yang hebat, ini yang hebat, tapi kamu tidak untuk Allah. Karena itu malaikat seret dia, akhirnya ditarik mukanya di bawah, dimasukkan neraka jahanam. Padahal dia menghafal Al-Quran, kerjaannya menjadi imam, kerjaannya mengajarkan Quran, tapi niatnya salah, visinya salah, masuk neraka. Orang mati di medan perang, syahid fisabilillah, ternyata niatnya bukan takwa tadi, bukan visi takwa. Dia pengen dianggap hebat, kesatria, panglima, dia pengen dia anggap apa? Satria pemberani. Akhirnya masuk neraka, diseret dengan kalimat hadisnya jelas, mukanya di bawah. Kita akhirnya ngerti kalimat afama yamshi mukibban ala wajhi. Mereka tuh diseret dengan wajahnya di bawah. Satu lagi orang yang dermawan, menghabiskan uangnya untuk kebaikan, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Akhirnya apa? Kamu sudah dapat. Tanya kepada orang generasi setelah kamu terkenal dengan orang dermawan, tapi kamu bukan untuk Allah. Maka visi takwa ini menjadi sesuatu yang harus benar-benar kita kuatkan. Rasulullah sebagai penutup, Rasulullah mengatakan a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Yang tadi saya katakan, di dunia itu umur itu cuma 60 sampai 70 tahun. Mananya apa kira-kira Pak Hadi ya? Umur di dunia antara 60 sampai 70. Maksudnya kalau ada pengumuman di Al-Muslimun, fulan bin fulan wafat umur 62 tahun, nggak usah ditanya sakit apa, itu udah jatahnya. Apalagi 70 tahun, nggak usah ditanya, itu jatahnya. Jadi kalau umur 60 tahun, 70 tahun wafat itu reguler.
Nah yang belum wafat ini spesial, bonus. Bukan nakut-nakuti. Bukan, tapi itu udah bonus. Sebaliknya kalau masih muda-muda belum wafat tuh biasa aja. Tapi yang spesial ada yang muda sudah wafat. Nah itu boleh nanya kenapa dia wafat gitu ya. Tapi bukan itu penekanannya. Ingat 100.000. Wah ini saya padahal belum ketemu sama Pak DKM gitu ya. 100.000 yang Bapak masukkan bulanan untuk masjid ini, lalu Allah terima, itu masih karena kursnya beda. Itulah hebatnya Allah. Mana ada nabung rupiah terus di jumlahnya jadi dolar, ada nggak Pak? Kita nabungnya rupiah nih 10.000 rupiah, di sana langsung jadi 10.000 dolar, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau dengan Allah 100.000 nih disumbangkan ke masjid nih, kemudian Allah terima, kursnya langsung kurs sana Pak. Jadi kalau ditunjukkan Bapak masukkan, misalnya di tabungan Bapak punya 1 miliar, dimasukkan ke keropak 100.000, pas ditunjukkan nih balasan kamu 100.000, Bapak akan bilang tahu balasannya begitu, saya apa? Tapi udah terlambat ya. Yang sudah melihat balasan itu udah terlambat. Maka pertarungan kehidupan ini adalah seberapa engkau yakin dengan yang gaib tadi itu, seberapa engkau yakin kepada Allah. Jadi bicara pemahaman ketakwaan ini akan membuat kita melakukan amal kepada Allah, dan walaupun dapat bonus di dunia dia tidak akan goyah, dia tidak akan tertipu. Karena apa? Bukan itu. Akhirnya kita ingatkan kisah yang yang dia bilang kurang baru, kurang jauh. Nah yang kurang jauh lah yang dibahas. Siapa coba paling jauh rumahnya ke Al Muslimun nih? Siapa di sini paling jauh? Itu nanti kalau ditunjukkan pahalanya berangkat paling jauh itu, Bapak akan bilang apa? Kurang jauh. Harusnya mungkin Bapak rumahnya di mana tapi masjidnya ke sini. Jadi memang kita ini bisa secara nalar memahami yang Allah berikan. Cuman selama ini ngaji kita pengennya Pak Ustadz yang enak-enak aja. Bapak 3 amal, Bapak kerjakan masuk surga. Ya kan kalau Bapak beramal tanpa bertakwa sebenarnya juga tadi sudah mati di jalan Allah saja masuk neraka. Jadi imannya dulu, keyakinan kita kepada Allah bina terus. Sehingga apa? Amal kecil bisa jadi apa? Pahalanya hebat. Kalau amal-amal doang nggak ada keimanan, ya bisa ditipu sama penipu tadi. Dibisikin sama setan, memang yang paling dermawan di Al Muslimun cuman kamu saja. Oh iya ya, langsung selesai. Ya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan ya pertemuan kita setelah lama tidak berjumpa di akhir ya tahun 2022 menjadi kenangan ya. Dan mudah-mudahan ya saya hampir seminggu saya begadang, alhamdulillah kemarin tanggal 29 itu ditandatangani 2 pembimbing, tesisnya siap diujikan. Jadi kalau sudah diujikan berarti sudah lulus Pak ya. Jadi insya Allah awal Januari nanti setelah itu, karena banyak amanat yang titip ke saya dari murid-murid, saya harus daftar lagi S3 Pak. Jadi memang perjuangan. Kenapa? Saya ingin terus ya, ilmu ini harus kita sekolah yang seperti tadi itu untuk mengolah cara pikir, sehingga kita bisa menangkap tadi sinyal-sinyal agama itu akhirnya bisa kita bagi-bagi. Oh ini kalau ini motivasi, tapi motivasi itu harus jangan seumur hidup. Anak melakukan amal biar dapat dunia, jangan seumur hidup, nanti naik. Kalau sudah naik keyakinannya naikkan. Sekarang udah naikkan terus dan naikkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada pertanyaan? Silakan. Waduh, kirain nggak ada karena udah siang. Iya silakan.
Iya. Iya. Jawaban saya ini ada $1 sama $1, sama atau enggak? Iya, makanya memandang akhirat seimbang itu bukan sama berarti Pak. Kalau ada ini Bapak kerjakan dapat $10 sama $10, Bapak ngejar yang mana? Nah itu sama sebenarnya. Jadi bisa ditangkap ya, walaupun jawabannya seperti itu. Hasanah yang disebut di doa itu, hasanah itu bisa diartikan gaji. Sedangkan gaji dunia sama akhirat sangat besar akhirat. Jadi orang yang cerdas kata Nabi apa? Yang dia kejar akhirat. Karena tadi antara $100 sama $100, masa dia kejar $100? Ya salah, dia akan ngejar $100. Ini tawaran dari Allah sama dapat dunia. Kalau yang cerdas kan apa? Yang dari Allah. Karena apa? Ini lebih mahal. Bonus. Jadi jangan dibahas pada visi, itu mah cipratan-cipratan saja. Allah tidak menganggap dunia ini. Dunia ini kan seperti sayap nyamuk. Jadi berkahnya aja cukup. Bahasanya berkahnya aja cukup. Jadi bisa ditangkap ya. Kalau nggak paham sekarang nggak apa-apa. Memang belajar harus harus bertahap. Tapi yang jelas selama ini kita bilang seimbang itu salah. Masa $1 sama $1 sama? Ya itu kan kacau jadinya. Jadi mulai sekarang dengan kurs ya, akhirat tuh kursnya sangat mahal. Pantesan lari sahabat kalau ditawari apa? Saking sudah yakin, karena ilmunya sudah sampai yakin, maka ditawarin Allah lari karena kursnya jauh. Orang tadi dunia seisinya lawan 1 triliun, minggir 1 triliun. Kalau orang kita karena masih tadi persepsi yang TK tadi, oh kelihatan 1 triliun, yang itu kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Nyeselnya itu akan diperlihatkan setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya mudah-mudahan Allah buka hati kita, pikiran kita untuk memahami secara utuh Islam ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar ya mendapatkan Islam yang kata Allah sempurna, sehingga dunianya nggak kalah gitu ya, tapi akhiratnya yang kita fokuskan. Tapi dunia nggak akan kalah ya, sebagaimana Nabi dan Rasul dunianya nggak kalah, tapi akhiratnya harus sukses gitu. Karena ketika dunianya hanya bicara dunianya, ya sudah Allah kasih contoh, dunia sukses, akhirat gagal sama dengan gagal. Ya, itu kan yang nggak pernah dikasih tahu. Dunia sukses, akhirat gagal sama dengan gagal. Ya tadi ada Fir'aun, ada Qarun, udah lengkap tuh lah. Ada Haman. Kalau ulamanya ada Bal'am bin Baura gitu ya. Kalau satu komunitas ada Bani Israel, ya udah itu udah gagal. Jadi jangan cuman bicara dunia. Karena apa? Kita orang bertakwa bicara nilai akhiratnya. Dunia bisa dilewati begitu saja. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.